Oke, mari kita sapa dulu. Selamat datang Jesse, Virus, Hikman Andia, Rahmida, Yasmin, Alicia, dan Atila. Selamat datang, kita bertemu. Hai. How are you everyone? Good. Alhamdulillah. Baik ya, wah ini Tabita mau masuk. Oke, sambil nunggu yang lainnya, silakan persiapkan buku catatan dan pulpen, alat tulisnya ya. Silakan. Welcome Tabita, welcome Nadeta. In 1 minute we will start our class. Okay, please prepare your notes and your pen. Fadila Virus, thank you. Yang lain ditunggu ya, silahkan. Bagi yang sudah mempersiapkan buku catatannya, bisa ditunjukkan lewat video, please. So I can make sure that you're all ready in this class. Silakan dipersiapkan catatannya dan tunjukkan ke Mister lewat video. Jesse, where's your notes? Okay, Nadeta, thank you for showing your notes. We're still waiting for the others. Kita masih nunggu yang lainnya. Jesse, Yasmin, Norhalisa, thank you. Ramida, thank you. Thank you. How about Alicia, Hikman Andia, Atila, Alicia, yes, thank you. Tabita, where's your notes? Hikman Andia, thank you. Tabita, okay, thank you, Tabita. Well, I think most of us ready, so let's open our class today by saying our prayers. Jesse, thank you. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, let me share my screen to you all. Apakah layar sudah terlihat? Can you see my PowerPoint, guys? Yes. Oke, bisa ya. Thank you, thank you. Oke, sebentar. Rahmida izin ke toilet. Oke, silakan. Mister mau ini dulu. Awal-awal ya, mau survei dulu, Mister. Dari kalian, pernah nggak sih kalian main ke tempat wisata gitu ya? Nyebur sambil loncat kayak gini. Kemarin. Kemarin, Virus. Yes, sir. Wow. Gimana tuh rasanya tuh ketika nyebur? Apapun yang berbau air saya suka, udah intinya. Oh, gitu ya. Enggak, ada ini enggak? Perasaan ketika kamu nyebur, kayak seakan-akan ada yang mengangkat kamu ke atas lagi. Gitu. Enggak sih, sir. Enggak ya? Tenggelam dong berarti? Iya, enggak. Maksudnya tuh kayak, ya udah nyebur gitu loh. Oh, nyebur gitu ya. Oke. Kalau yang nggak pernah kayak gini nih, ada yang pernah, yang lain ya, yang pernah renang mungkin. Renang dengan memposisikan diri, nah kayak gini. Ada yang bisa renang? Enggak bisa, sir.
Nggak bisa ya? Aduh. Yang bisa siapa nih yang bisa nih? Virus. Puput, Ayo, Sir. ini yang Puput bisa, Sir. Puput. Kemarin tenggelam serasa. Oh ya, aduh. Bahaya harus pakai pelampung ya, biar nggak tenggelam. Iya, makanya. Harus pakai pelampung. Kalian kalau misalkan apa namanya? Pernah nggak sih renang? Misalnya pernah renang ya? Yang renang yang kedalamannya itu lebih tinggi dari tinggi badan kalian. Oh, jelas, pernah. Oh, pernah ya? Kalau kalian pas berdiri gitu, kalian agak lompat dikit ke atas dibandingkan kalian di udara gitu ya, di udara lompat, mana yang lebih nyaman? Nggak ada yang nyaman ya, sama aja ya. Jadi kayak gini, misal kalau Mister tuh ya, kalau renang yang lebih tinggi gitu ya, yang dalam, itu kayak ada sesuatu yang membuat Mister tuh melayang-layang gitu. Kayak ada yang nahan gitu. Kalian ngerasain gitu juga nggak sih? Pas renang. Halo? Cek suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Sir. Kedengeran ya? Iya. Oke, saya ulangi lagi. Yang bisa renang ya, yang pernah renang. Kalian ngerasa nggak sih kalian tuh agak pas di dalam air tuh kayak ada yang ngangkat ke atas gitu? Ada yang ngangkat. Ngerasain Nggak nggak? pernah, Sir. Ngerasain ya? Terasa nggak? Rasa. Terasa ya? Oke, Alicia terasa. Mungkin bagian lain kurang luar ya. Kurang luar mungkin nggak terasa juga. Nah, untuk bagi kalian yang belum pernah renang atau pas renang nggak terasa ada yang ngangkat ke atas gitu ya. Nah, misalkan kalian nih ada pelampung gitu ya, pelampung. Kalian coba, kan terapung tuh ya, terapung, pelampungnya. Pernah nggak kalian nyoba untuk menenggelamkan terapungnya gitu? Sering. Sering ya? Pernah. Kayak ada yang dorong ke atas pelampungnya gitu nggak sih? Iya. Ya kan, terasa ya? Terasa. Kalau bagi yang belum pernah renang, kalian bisa coba pakai gayung. Pakai gayung gitu kan, tertutup atau pakai botol. Kalian coba tenggelamkan tuh. Ada dorongan nggak ke atas gitu ya? Kayak terasa dari yang dorong nih ke atas, nggak ada yang lawan gitu. Nah, kalian bisa coba tuh ya. Nah, kalau tadi yang dari pelampung itu terasa ya, ada yang dorong ke atas gitu, atau pas renang kayak ada yang dorong ke atas. Apa sih sebenarnya yang mendorong ke atas itu? Menurut kalian apa? Apa yang mendorong ke atas itu ya? Gravitasi. Gravitasi? Gravitasi arahnya kemana? Bawah. Bawah. Lah kalau yang ini yang mendorong ke atas, nah apa nih? Gravitasi ke bawah ya? Apa ya? Yang ke atas ada juga ternyata pas dalam air. Kalau siapa yang mendorong? Kira-kira siapa yang mendorong ke atas? Udara. Udara? Oke, udara. Udara dalam pelampung ya, barangkali ya. Oke, boleh. Ada lagi? Udah aja. Gong, Sir, gong. Apa? Gong, udah ngalah saya. Gong. Oke. Nah, kenapa sih kok kayak ada seakan-akan yang mendorong ke atas gitu ya? Ketika kalian coba masukkan tuh pelampung ke dalam air, kayak ada yang dorong ke atas. Nah, ini kalau yang di fisika itu namanya adalah gaya Archimedes namanya ya. Gaya Archimedes. Jadi kalau misalnya gravitasi itu membuat benda itu geraknya ke bawah, gravitasi ya. Kalau gaya Archimedes, dia membuat gaya lagi. Dia membuat
dorongan ke atas melawan gravitasi. Dan itu terjadi ketika kalian berada di dalam air, gitu ya. Nggak cuma air sebenarnya, di dalam cairan, mungkin minyak atau apa. Soalnya nggak mungkin kita renang di minyak, gitu kan. Renangnya di air biasanya. Nah, seberapa besar sih gaya Archimedes yang bekerja pada suatu benda, gitu ya. Gaya Archimedes. Nah ini, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah rho. Apa itu rho? Nanti akan saya tampilkan. Dan ada G, ada VC. Nah ini ya. Di sini Fa itu adalah gaya Archimedes, satunya sama kayak gaya Newton. Kalau rho ini kerapatan atau massa jenis cairannya ya, ini ya, cairannya. Massa jenis cairannya. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi yang nilainya biasanya kita bulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Kemudian VC. Nah, VC ini adalah benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Jadi kalau misalkan pelampung atau benda atau kayu gitu ya, semakin besar volume yang tercelup, maka gaya yang bekerja akan semakin besar. Gitu. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan ini gitu ya, rho itu adalah kerapatan, G itu percepatan gravitasi, VC itu volume benda tercelup, maka semakin besar volume benda tercelup, gaya Archimedesnya akan semakin apa? Gimana, Sir? Semakin besar volume benda tercelup, maka gaya Archimedesnya akan semakin besar atau Besar. kecil? Besar ya? Besar. Good. Kalau semakin besar massa jenis cairan, gaya Archimedesnya semakin Semakin kecil dong. kecil. Iya nggak? Kenapa? Kenapa makin kecil, Rahmida? Semakin berat kan itunya? Semakin ringan. Gimana sih? Jenisnya kan besar. Ingat, massa jenis itu adalah kerapatan. Jadi kalau misal cairannya makin rapat, cairannya nih makin rapat nih ya, cairannya. Kalian mau masukin sesuatu ke dalam cairan itu makin susah atau makin mudah? Menurut kalian? Kalau kalian misalkan ya, kalian tahu ini slime? Tahu slime nggak? Tahu. Tahu ya? Tahu. Kalian mau masukin benda ke dalam slime dibandingkan masukin benda ke dalam air, mana yang lebih mudah? Dalam air. Dalam air, exactly. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena air itu kerapatannya lebih besar. Air lawannya lebih besar, are you sure? Lebih kecil. Mana yang lebih kental, slime atau air? Mana yang lebih kental? Slime. Nah, makin kental itu artinya makin rapat. Makin kental itu makin rapat. Jadi kayak kalian buat adonan itu makin kental artinya makin rapat ya. Kerapatannya makin tinggi gitu ya. Nah, itu massa jenis. Jadi kalau makin kental, gaya Archimedesnya makin besar atau makin kecil? Mengecil. Makin sulit dimasukin atau makin mudah dimasukinnya? Kalau makin kental cairannya. Kalau caranya kental, Sir, lah masukin benda berarti lebih mudah. Tadi slime sama air, mana yang lebih mudah masukin bendanya? Ke dalam slime atau ke dalam air? Air. Ke dalam air ya, makin mudah ya. Kalau semakin mudah, ini Mister tulis di sini.
semakin mudah benda dimasukkan, artinya makin ringan gitu ya, maka artinya gaya Archimedesnya makin kecil. Tapi kalau makin sulit, maka gaya Archimedesnya itu harus makin besar. Nah, tadi kita bandingkan antara slime dan air. Semakin mudah itu adalah air dibandingkan slime. Karena slime ini kental. Makin kental, itu kerapatannya makin tinggi. Jadi, rho-nya ini tinggi, air ini rho-nya lebih rendah. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa nih? Semakin besar massa jenis air, berarti dia makin kental. Semakin kental, makin sulit benda dimasukkan ke dalamnya. Makin sulit itu tandanya adalah ada gaya dorongan ke atas yang makin besar. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang dibingungkan? Gimana Rahmida? Halo Rahmida? Ya, Sar. Gimana Rahmida? Jadi kalau makin besar massa jenisnya, gaya Archimedesnya makin gimana? Makin kecil, Sar. Makin kecil, oke. Pertanyaannya apa sih, mudah sulit atau besar kecil? Kalau mudah sulit, mana yang makin mudah, mana yang makin sulit? Ini saya kurang nangkap, Sar. Oke, saya ulangi lagi ya, Kita bayangkan slime dan air. Mana yang lebih kental, slime atau air? Slime. Slime. Slime lebih kental, artinya slime itu memiliki massa jenis lebih tinggi. Oke? Oh iya. Massa jenis lebih besar nih ya, makin besar massa jenis. Oke? Nah, sekarang kita bayangkan lagi. Kalau misalkan kita mau memasukkan tutup botol misalnya ya, tutup botol ke dalam air sama ke dalam slime, mana yang perlu tenaga lebih kuat untuk memasukkannya? Slime. Slime, artinya kalau membutuhkan tenaga lebih kuat, berarti ada gaya yang lebih Besar. Berarti tadi makin kental, makin besar massa jenisnya. Makin kental juga, makin sulit memasukkannya. Makin sulit memasukkan, artinya gaya Archimedesnya makin besar. Berarti kesimpulannya, semakin besar massa jenis cairan, gaya Archimedesnya akan semakin Besar. besar. Ya, gitu ya. Makin besar. Makanya di sini, kalau kalian perhatikan persamaan gitu ya, persamaan matematisnya, FA itu sama dengan rho, massa jenis, dikali G, dikali VC. Jadi makin besar volume yang tercelup, FA-nya ikut makin besar nih. Ini naik, FA-nya ikut naik. Rho-nya naik, massa jenisnya naik, maka FA-nya ikut naik juga. Nanti kalau dimasukkan ke persamaan. Oke, silakan sampai sini. Bisa dicatat terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan terkait yang hal ini. Silakan dicatat ya. Kalau udah selesai nyatetnya, bisa bilang ke Mister ya. Atau di chat. Silakan dicatat dulu.
Unstable. Sudah selesai mencatatnya? Udah, Sir. Udah, Sir. Udah? Oke. Kita lanjut ya. Ingat nih, semakin volume benda tercelup makin besar, gaya Archimedes makin besar juga. Makin besar massa jenis cairan, gaya Archimedes juga makin besar. Mari kita lihat gambar berikut ya. Oke, di sini ada 3 sistem ya, ada kayu dan air. Kira-kira dari ketiga gambar ini, mana yang mengalami gaya Archimedes paling kuat? Mana kayu yang mengalami gaya Archimedes paling kuat? Gambar kiri, tengah, atau kanan? Nah, silakan tuliskan di kolom chat. Gaya Archimedesnya mana nih yang paling kuat nih? Gaya Archimedes. Oke, udah ada yang jawab, baru 1. Silakan share your opinion, please. Itu ukuran kayunya sama ya, ukuran kayunya sama. Cairannya sama-sama air. Remember the formula. Kiri, tengah, atau kanan yang gaya Archimedesnya paling kuat atau paling besar? Oke, sudah ada yang jawab juga, tambahan yang jawab. Masih ketemu yang lain? Kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan ya. Kiri, tengah, kanan. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Coba Alicia, halo Alicia. Halo. Kenapa, Sir? Alicia, jawabannya yang mana Alicia? Tengah. Kenapa alasannya Alicia? Soalnya sesuai sama yang tadi, semakin besar benda yang tercelup, maka semakin besar gaya Archimedesnya. Exactly, tepat sekali. Thank you Alicia. Jadi gitu ya, apa yang dijelaskan oleh Alicia tadi, jadi makin besar volume yang tercelup, kalau ini kan kayunya semua tercelup nih, maka makin besar juga gaya Archimedesnya. Ya, sekarang mari kita latihan ngitung gitu ya. Kalau misalnya ada kayu sebagian tercelup, yang tercelup itu 0,02 meter kubik, kemudian airnya, cairannya memiliki rho sekian, G-nya 10, FA-nya berapa? Silakan dicoba kerjakan dulu. Yang sudah menemukan jawabannya bisa ditulis di kolom chat, lewat private aja ya, tapi ya, lewat private aja.
Oke, Mister masih nunggu jawaban yang lain. Udah ada yang jawab. Mari kita lihat yang lain bagaimana jawabannya. Yuk, yang lain yuk. Mana yuk? Nih, Mister kasih rumusnya ya, silakan. Silakan coba dikerjakan, dihitung. Dihitung baru 2 yang menjawab, yang lain masih Mister tunggu, silakan. Remember ya, VC itu adalah volume benda yang tercelup, Rho itu kerapatan cairannya, G itu 10 percepatan gravitasinya. Oke, sudah ada yang mulai menjawab. Baik, coba mari kita bahas. Saya minta tolong Nadeta. Halo Nadeta. Ya, Sir. Nadeta jawabannya berapa Nadeta? 200. 200. Gimana tuh caranya dapat 200? 1000 dikali 10 dikali 0,02. 1000 Dikali 10 dikali 0,02. Oke, ini ya jawabannya ya dari Nadeta. 200 jadinya. Thank you Nadeta. Yang lain punya jawaban yang berbeda atau setuju nih dengan caranya Nadeta nih? Sama, Sir. Sama Rahmida, oke. Caranya juga sama ya Rahmida ya? Enggak sama. Sama ya, oke. Jawabannya benar, thank you Nadeta, Rahmida. Mari kita lihat sekarang dengan menggunakan teks, coba ya. Nah, silakan. Soalnya mirip, cuma diganti aja teksnya. Berapa nih? FA-nya. Nih, Mister kasih rumusnya ya. Sekarang balok besi, tenggelam dalam air, volumenya segitu. Kerapatan air 1000, maka gaya Archimedes yang bekerja pada besi adalah, silakan dihitung-hitung, dicoret-coret di buku catatan kalian. Mister, Yes, Alicia. ini jawab private kah? Jawab private, yes. Jawab private ya. Lewat chat private. Sir, Ya, Rahmida. gravitasinya tuh mutlak loh 10. Ya, 10. Kecuali di soal diketahui berapa, baru pakai angka di soal. Tapi kalau nggak diketahui, tulis 10. Oke. Oke, sudah ada yang menjawab. Mari kita tunggu. Oke, yang lain ada yang jawab lagi, baru 2, tapi baru 2. Masih ditunggu jawaban yang lain, silakan. Ditulis di chat private ya, berapanya. Oke, mari kita bahas. Saya perlu bantuan Rahmida. Yes.
Ramida, jawabannya berapa Ramida? 200 sama kayak yang tadi. Oh, sampai yang tadi ya? Emang gimana sih caranya? Sama kayak kata itu tadi, itu kerapatan airnya 1000, dikali gravitasi mutlaknya 10, terus dikali lagi sama 0,2. Nah udah, sama dengan 200 jawabannya. Oh gitu ya. 1000 ini berarti apa nih 1000 ini? Rho, G atau VC? Rho, Rho. Kalau yang 0,02? itunya VC. VC. Ya berarti tinggal masukin ya ini ya. Oh iya, tinggal masukin. Mantap. Gravitasinya 10. Thank you Rahmida. Yes, sir. Sama kayak yang tadi, 200. Great. Sekarang naik level lagi. Nah ini coba lihat. Nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan coret-coret dulu. Nomor 1 berapa jawabannya. Nomor 2 berapa jawabannya. Coret-coret yang sudah selesai bisa dijawab di kolom chat. Kita sudah hampir ke penghujung slide ini. Satu lagi setelah ini udah selesai kita. Silakan dijawab di kolom chat bagi yang sudah selesai menjawab. Langsung ya nomor 1 dan 2 ya. Silakan. Oke, baru satu yang jawab, masih menunggu jawaban yang lain. Sudah 2 yang jawab. Baru 2 nih, baru 2 yang jawab. Itu jawaban yang lain, silakan. Kalau kalian ada sesuatu yang tertinggal atau yang kurang ngerti, bilang aja ya bagian mana. Langsung tanyakan. Oh, udah 4 nih yang jawab. Baru 4. Ini ada berapa orang sih? Ada 16 orang, ayo yang lain. Oke, baik, mari kita bahas. I need help from Virus. Kaget, Sir. Kaget ya, ya maaf ya. Nomor 1 gimana Virus? 800. 800 itu apanya sih? Kerapatannya. Kerapatan ya, atau rho ya, rho-nya 800. Ya. Terus Terus itu dikali gravitasinya 10. gravitasinya 10. Terus dikali sama VC-nya 0,05. 0,05. Oke, berarti ini dikali ya, FA. 800 kali 10 dikali 0,05. Hasilnya? 400. 400, yes. Kalau nomor 2? Sama, Sir, tapi yang 800-nya diganti jadi 1.500. Oh, sama caranya, tapi yang 800 diganti 1.500. Kenapa? Kan, saya susah jelasinnya. Kan itu yang awalnya 800 diganti jadi 1.500. Oh, kenapa 1.500-nya di bagian rho, bukan di bagian G atau VC? Karena gravitasinya itu kan mutlak udah 10. Terus VC-nya itu kan ditulis tuh di sana 0,05. Oh, gitu. Itu pemikiran saya. Oke. Jawabannya?
750. Baik, sip. Thank you, Virus. Yes, sir. Oke, yang lain, bagaimana dengan jawaban Virus? Are you agree with this or you have another opinion or another idea? Agree. Ramida agree. Thank you, Ramida. Yang lain? Sama aja. Oh, sama ya. Baik. Slide terakhir nih. Silakan. The last. Satu soal lagi, habis ini kita sudah selesai. Silakan dikerjakan. Agak sedikit jeli dalam membaca soalnya ini ya. Silakan cara-cara buku catatan kalian. Seperti yang tadi ya, silakan dijawab di chat private. Silakan dijawab bagi yang sudah selesai. Apabila kalian mengalami kebingungan, tanya aja bagian mana yang bingung. Dari kalimat di soal ini mungkin. Saya bingung, Sar. Bagaimana Alicia yang bingung? Yang 3/4. Ini ngitungnya tuh digimanain? Oke. 3/4 nih apanya nih 3/4 nih? Kalau 3/4 itu artinya begini ya. Kan volume yang tercelup 3/4-nya. Volume totalnya 0,02 gitu ya. Misal nih, saya kasih contohnya adalah satu pizza gitu ya, satu pizza. 3/4 berarti kan pizza ini dibagi 4. Terus 3 dari keempat bagian ini itu disebut dengan 3/4. Jadi kalau pizzanya ternyata berat, misalnya pizzanya ini adalah 100 gram, berarti 3/4-nya ini berapa nih? Tinggal 3/4 dikali 100. Tuh. Atau kalau misal, oh ternyata ukuran dari pizza ini adalah 100 atau 0,1 meter kubik misalnya ya. 0,1 meter kubik. Berarti kalau dibagi 4 masing-masing berapa nih? Tinggal dibagi 4 ya, 0,1 bagi 4. Ada 3/4 bagian, berarti ada ini 1, 2, 3. Tinggal dikali 3 dari yang tadi. Jadi volume yang terarsir ini adalah 3/4 dikali volume totalnya. Gitu, bagaimana Alicia? Berarti ngerjain dari volume aslinya dulu lah, Sar. Volume asli. Volume asli itu yang mana nih? Berarti yang awalnya 0,02 terus dikaliin sama 3/4. Baru dimasuk. Kalau udah dapet baru dimasukin ke rumus gitu kah? Yes. Oke.
Oke, yang udah nunggu, ada nggak nih yang udah nunggu nih? Belum ada nih. Oke, Alisa sudah menjawab. Kita bahas yuk, Alisa. Halo Alisa. Ya, Sir. Oke, kita bahas bersama ya. Oke. Bersama dengan Alisa, biar teman-teman juga bisa memperhatikan bagaimana pengerjaannya. Alisa dapat jawaban akhirnya berapa? 150 Newton. 150 Newton. Gimana tuh caranya? Awalnya yang volume 0,02 dikali sama 3/4. Kalau 3/4 buat nyari apa itu? Volume asli yang kecelupnya itu. Volume yang kecelup ya. Uh-uh. Nah, volume yang kecelup berarti berapa nih? 0,015. 0,015. Oke, berarti habis itu Baru dimasukin ke rumus. masukin ke rumus. Rho-nya berapa rho? 1000. 1000. G-nya 10. 10. VC-nya 0,015. 0,015. Berapa nih berarti nih? 150 ya? 150. Oke. Nah, jadi caranya kayak gitu ya. Thank you Alice ya. Ya, Sir. Caranya kayak gitu. Pastikan dulu volume sebelum dimasukkan ke FA itu adalah volume yang tercelup. Kalau tenggelam ya berarti semua volumenya tercelup gitu kan. Kalau ini ternyata yang tercelup cuma 3/4-nya. Makanya 3/4 dikali volume yang 0,02 dulu. Begitupun sebaliknya, kalau nanti ternyata 3/4 bagian ini adalah yang nampak di dalam air, maksudnya nampak di dalam air lagi. Yang berada di atas air artinya tidak tercelup gitu ya. Jadi misalkan gini. Ini permukaan air gitu ya. Setelah pakai. Nah, ini permukaan air terus ternyata bendanya posisinya seperti ini. Nah, berarti bagian yang tercelup itu adalah bagian yang Mr. Arsir ini yang di bawah permukaan air. Ini bagian yang tercelup. Kalau bagian ini bagian yang terapung. Atau bagian yang tidak tercelup ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk saat ini Mr. Cuman sekian terkait dengan gaya Archimedes. Yang ada hitung-hitungannya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, tidak ada. Sebelum kita tutup, anyone want to conclude? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebenarnya belajar apa sih kita? Silakan. Please share your conclusion. Bagikan apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Before we close our class, nggak ada? Oke, mungkin Mr. panggil aja. Alicia, can you share what can you conclude from this learning session? Loh, mana nih Alicia nih? Lag. Halo, cek 1 2. Ya, Sir. Nggak kedengeran ya tadi ya? Ya. Sorry. Okay, for the last, Alicia, can you please share your conclusion of this learning session? Saya bingung, Sir, gimana? Apa sih yang kamu pelajari tadi di pembelajaran hari ini?
Gaya Archimedes. Gaya Archimedes. Mm. Apa saja dari gaya Archimedes yang kamu pelajari? Cara ngitungnya, cara ngecari gaya Archimedesnya. Oke, ada lagi? Itu doang. Oke. Kayaknya. Yang lain mau menambahkan dari Alicia? Oh iya, satu Sar, yang itu saya kira tuh nggak ada perubahan yang kayak yang tadi bisa diubah. Apa sih namanya tadi? Itu Sar yang diubah tuh VC-nya piramida nggak diubah, ternyata bisa diubah-ubah yang kayak Oke. seperempat, kayak gitu, Oh, kayak yang gitu. tercelup ya. Ya. Berarti pastikan dulu ya lain kali V-nya harus diubah dulu ke V yang tercelup. Jadi kalian harus perhatikan di soal itu berapa bagian yang tercelup kayak gitu. Thank you Rahmida, Alicia, and everyone. Let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. That's all from me. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Mina. Good luck everyone. Good luck.